Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Kiranya panjenengan sehat-sehat lahir dan batin dan tetap di dalam perlindungan kasih kemurahan Tuhan. Saudara, kita berjumpa lagi di dalam peribadatan online, ibadah doa pagi. Pada Jumat pagi ini kita bersama-sama akan sowan kepada Tuhan, meneduhkan diri kita sejenak untuk menghayati perjalanan hidup kita. Mari saya menghantar Bapak Ibu untuk masuk di dalam peribadatan pagi hari ini. Kita bersama-sama bangkit berdiri, mengambil saat teduh sejenak. Pagi yang penuh kecerahan, cerahnya matahari juga menandai cerahnya hati kami Tuhan. Karena pertolongan kami datangnya adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam anugerah dari Tuhan Allah Bapa, damai dan cinta Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita memuliakan nama Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak dan patut kita muliakan. Mari memuji namanya. PKJ 2 ayat atau bait yang pertama, mulia mulia namanya. Muliakan nama Tuhan. Bapa, mulia nama Tuhan. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungi firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, ucapan syukur layak kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami Tuhan bangunkan dengan kuasa-Mu, dengan kemurahan-Mu, sehingga kami dapat melihat hari yang baru pemberian Tuhan. Kami percaya ini adalah pengalaman hidup yang selalu baru dan baik, karena pertolongan-Mu itu sungguh indah pada waktunya. Pagi hari ini Tuhan bersama dengan umat-Mu di rumah kediaman mereka masing-masing, kami rindu untuk bersama-sama mendengar firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti, menghayati firman Tuhan, sehingga hidup kami dapat berakar, bertumbuh, berbuah, menyaksikan kemurahan Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupan kami.
Kami yang lemah, kami yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan bahkan dosa ini Tuhan. Mohon pengampunan-Mu, darah Kristus memulihkan kami, darah Kristus memperbaharui kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Sabda Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan pada pagi hari ini saya mengambil bacaan di dalam kitab Keluaran pasal 16. Kitab Keluaran pasal 16, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan dengan judul Kisah Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun pada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dimanapun panjenengan berada, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Berbahagialah orang yang selalu kangen rindu mendengar, menghayati firman Tuhan, serta menghidupi di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam situasi yang penuh dengan misteri karena pandemi COVID-19 yang mulai menjalar di awal tahun bahkan sampai dengan hari ini. Kita masih hidup dalam keadaan yang belum normal, ya, ataupun dikatakan normal itu disebut normal baru atau new normal atau kebiasaan anyar begitu. Nah, saudara-saudara, tentu ada banyak pertanyaan yang ada di pikiran kita mengenai new normal, mengenai kebiasaan anyar ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara.
Kapan sih ya situasi ini berakhir? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu kutat seperti itu, sekitar kapan nanti situasi ini benar-benar pulih ya? Apa ndak tambah berat tantangan hidup ini kalau situasi ini tidak segera pulih? Bagaimana nanti keadaan ekonomi dunia? Bagaimana nanti keadaan ekonomi Indonesia? Pasti akan banyak orang yang kepepet-pepet hidupnya, ditambahi dengan situasi politik yang masih seringkali gaduh, satu dengan yang lain belum bisa bekerja sama dengan baik ya. Satu dengan yang lain saling menyalahkan, sehingga kondisi di tengah situasi yang masih misteri ini di saat ya ada banyak tangan yang masih belum bisa bekerja sama. Ada banyak pikiran-pikiran yang masih belum sehati sepikir, tentu malah menambah kacaunya keadaan, malah menambah rumitnya pergumulan orang-orang Indonesia, termasuk kita semua. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tentu ini menjadi pergumulan real dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Keluaran pasal 16 ini bercerita tentang bangsa Israel yang ngresulo, yang bersungut-sungut. Ya. Karena apa? Karena mereka kehabisan perbekalan setelah hampir 2 bulan berjalan di padang gurun ya, dikatakan pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Jadi mereka situasinya masih 1,5 bulan keluar dari tanah Mesir. Nah, di Mesir berapa Bapak Ibu? Alkitab mencatat mereka tinggal berada di Mesir itu selama 430 tahun ya. Dalam situasi yang tidak merdeka, dalam situasi, dalam tekanan, dalam situasi penindasan oleh bangsa Mesir. Kalau orang Israel itu 430 ya, konon bangsa kita ini ya dimulai dari pendudukan orang-orang Eropa ya yang menduduki Nusantara ini di total ya. Kemudian terjadi kolonialisme, terjadi penjajahan di bumi Nusantara ini ya, kurang lebih 350 tahun ya. Orang Israel itu 430 tahun. Tentu Bapak Ibu, situasi yang sekalipun mereka ada dalam tekanan, mereka ada dalam penindasan, mereka ada dalam ketidakbebasan ya, ketidakmerdekaan, tapi mereka sudah merasakan cukup lama, ratusan tahun lamanya mereka berada di tanah pangawulan, yaitu tanah Mesir. Apa yang mereka katakan Bapak Ibu ketika mereka baru saja keluar, dan situasi keluaran itu mereka harus melewati padang gurun yang disebut padang gurun Sin. Wong melampah orang berjalan jauh ya, penuh perjuangan nggih, wonten luwene ya. Ada laparnya, ada hausnya, dan perbekalan mereka juga sudah agak menipis. Ini sama seperti dalam situasi pandemi ini, lama-kelamaan orang juga bisa perbekalannya menipis, semangatnya menipis, pikirannya tambah budrek, pikirannya tambah stres. Nah, maka lama-kelamaan orang bisa hidupnya penuh dengan ngresula, Pak Ibu. Nah, orang kalau sudah kepepet ngresula itu omongannya rodok ngawur, gitu.
Nah, maka mereka juga mengatakan protes kepada Musa. Ya. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Artinya ibu bapak, kepercayaan iman mereka belum betul-betul mengakar, masih sangat tipis. Kalau Tuhan Yesus umpamakan begitu, ini seperti benih ya, atau firman Tuhan, berita baik, berita kelepasan, berita kemerdekaan itu masih jatuh di tanah yang ya mungkin berbatu-batu. Tanahnya sangat tipis. Kepercayaannya gampang hilang, keyakinannya kepada Tuhan sang penguasa kehidupan itu gampang hilang. Persis seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanannya. Mereka belum percaya kepada pemimpinnya, kepada Musa. Terlebih ketika Musa katakan yang mimpin kamu itu Tuhan, yang melepaskan kamu itu Tuhan. Tidak mudah bagi mereka untuk percaya, Bapak Ibu. Nah, sejarah itu artinya bahwa orang Israel masih dalam kondisi mental terjajah. 430 tahun loh Bapak Ibu. Saudara. Mental mereka tentu masih ingatan-ingatan orang yang terjajah. Lah, 1,5 bulan itu tidak mudah untuk merubah paradigma mereka dari mental terjajah menjadi mental orang-orang merdeka. Tidak gampang. Bangsa Indonesia merdeka 75 tahun niku nggih. Kadang kalau kita masih banyak menemukan ya mental-mental yang terjajah dari bangsa ini. Makanya dulu Pak Jokowi 2014 ketika naik tahta menjadi Presiden Republik Indonesia, visi misinya adalah revolusi mental. Karena Bapak Ibu ya, ada banyak orang-orang yang masih terjajah hidupnya. Meskipun Tuhan sudah memberkati, tetapi paradigmanya, mentalnya masih mental terjajah. Napa to jane mental terjajah niku? Pikirane niku inferior Bapak Ibu. Pikiran-pikiran ya ngatung, pikiran-pikiran kalah sebelum berjuang, kalah sebelum berperang ya. Kalah sebelum melewati perjalanan hidup, perjuangan hidup itu saya merasa kalah. Saya merasa enggak mampu. Dan ya pikiran ini mek ngatung tanpa malu. Hanya apa? Ya, minta-minta terus tanpa ada rasa malu. Mental terjajah itu juga adalah mental yang menyerah pada keadaan, coba. Makanya mereka ketika dalam kondisi rodok wis perbekalan habis, mereka ngrundele dhisik sing didhisikno. Ya, putus asanya dulu, cuwonya dulu, kecewanya dulu yang didhisikno. Ya, boro-boro mereka mengingat pembebasan, kelepasan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Lali kabeh Bapak. Sing dieling-eling ya urip ning Mesir niku. Mental terjajah niku yang ketiga adalah mental tanpa jati diri. Ora jelas. Mereka belum jelas identitasnya dereng cetha. Diyakinkan oleh Musa dan Harun bahwa Tuhan yang memimpinmu, Tuhan yang akan terus berjalan di depanmu. Kalau kau dalam keadaan panas terik matahari, Tuhan kirimkan tiang awan. Kalau malam hari ya, Tuhan kirimkan tiang api supaya tidak kedinginan coba.
Tapi itu tidak mudah untuk merubah paradigma atau mindset mereka, cara berpikir mereka dalam kondisi waktu yang masih 1,5 bulan, Bapak Ibu. Nah, kita melihat perjalanan bangsa Israel itu, Bapak Saudara, ya, dari pengalaman hidup mereka bahwa Tuhan itu mimpin gak cuma sehari 2 hari loh. Mboten namung seminggu 2 minggu, mboten namung sak wulan 2 wulan, tapi 40 tahun Bapak Ibu mereka disertai oleh Tuhan dalam perjalanannya. Dalam perjalanan hidup mereka gusar, mereka kecewa, mereka memberontak, mereka ngeresula setiap saat, tetapi Tuhan sediakan apa yang mereka butuhkan. Sembari terus mengajar bangsa itu untuk melihat Tuhan yang menuntun, membebaskan, mengawal kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, secara khusus kita bisa belajar dari bacaan hari ini mengenai pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun ini. Yang pertama, ketika masalah datang, mari kita tidak dhisik ning resulone menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Niku boten wonten ginanipun, ngresula tanpa guna. Orang bersungut-sungut itu tidak bisa memperpanjang hidup kok. Bahkan ya, kalau terlalu banyak bersungut-sungutnya, terlalu banyak ngresulonya, itu juga mendukakan hati Tuhan, bahkan menista Tuhan. Kedua, Bapak Ibu, krisis yang terjadi dalam hidup manusia, termasuk dalam situasi pandemi ini, adalah kesempatan juga bagi Tuhan untuk menunjukkan pemeliharaannya kepada umat milik kepunyaannya. Maka bagi kita yang percaya kepada Tuhan, jangan lekas-lekas dhisik ning ngresulone. Sekali lagi, cobi toh, lebih baik itu adalah menghitung berkat Tuhan daripada menghitung masalah. Bahkan di tengah duka cita, di tengah masalah yang terjadi, di tengah krisis yang terjadi, bahkan di tengah pandemi yang terjadi, kita malah diminta untuk menghitung berkat Tuhan. Ngelingi pakaryanipun Gusti Allah ingkang saestu becik, yang sungguh amat baik dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap peristiwa kehidupan ini Tuhan izinkan terjadi, itu adalah untuk mengajar kita sehingga kita lebih percaya kepada pemeliharaannya. Dengan demikian hidup kita mengalir dengan syukur. Kita tidak memiliki mental inlander kata Bung Karno, tetapi kita punya semangat kehidupan. Meskipun perjuangan ini keras, perjuangan ini sulit, perjuangan ini memprihatinkan, tapi kita yakin, percaya kita mampu melewatinya bersama tuntunan tangan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita iringi dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 264 bait 1. Apalah arti ibadahmu? Apalah
arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan sungguh, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita doa syafaat. Bapa yang baik yang kami kenal pemeliharaan serta kasih-Nya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Bersyukur pagi ini bersama dengan para umat-Mu di rumah kediaman mereka masing-masing. Mereka boleh mengikuti ibadah Jumat pagi ini secara online. Karena situasi yang belum memungkinkan untuk kami terlalu banyak atau terlalu sering berkumpul-kumpul. Tuhan, di tengah situasi pandemi, kami tidak tahu pasti kapan ini semua akan berakhir. Namun satu hal yang pasti yang kami imani, karya-Mu tak pernah berhenti, pemeliharaan-Mu tak pernah berakhir dalam hidup kami sebagai anak-anak manusia. Oleh karena itu, kami tetap kiranya menyerahkan perjalanan hidup kami sesulit apapun. Naungan tangan kasih Tuhan selalu menopang dan menuntun kami. Ajarlah kami untuk lebih banyak bersyukur daripada mengeluhnya atas peristiwa kehidupan ini. Karena berkat Tuhan itu sungguh amat sangat luar biasa. Kami tak mampu menghitung banyaknya berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Namun seringkali manusia ketika menghadapi situasi krisis, sekali saja manusia segera mengingat betapa sulit hidupnya. Padahal berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan itu tak terhitung banyaknya. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali jatuh dalam situasi yang ngresulo, dalam situasi yang tidak ada syukur, seolah-olah kami menutup mata atas berkat Tuhan yang sudah Kau berikan kepada kami. Hari ini kami bersyukur melalui persembahan kami, kiranya persembahan ini berguna untuk tumbuh kembangnya gereja-Mu dalam kegiatan-kegiatannya. Engkau melihat hati yang bersyukur kepada Tuhan, maka kami menyerahkan setiap hamba-Mu dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Tangan Tuhan beserta, kasih Tuhan menopang, kuasa Tuhan selalu menolong hidupnya sehari-hari dalam pekerjaan, usahanya, juga seluruh yang diupayakan dalam hidupnya. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Oh Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing, menuntun mereka. Kasih kemurahan Tuhan yang akan menopang hidupnya sehari-hari. Termasuk juga anak-anak-Mu yang mempersiapkan masa depannya. Mereka yang sudah belajar, berjuang, bertekun, berkatilah masa depan mereka dengan penuh damai sejahtera karena pertolongan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan bangsa ini dan setiap orang yang mengelola bangsa ini. Tuhan, berilah hikmat agar kami semua dapat memiliki jati diri yang semakin baik, bukan menyerah pada keadaan, tetapi kami
sebagai anak-anak bangsa juga terus berjuang, tidak memiliki mental inferior, mental yang tidak malu ketika harus minta terus, tapi kami kiranya juga berjuang, berusaha sembari terus berdoa, memohon pengharapan kepada Tuhan. Tolonglah bangsa kami supaya bangkit dari keadaan situasi pandemi ini, sehingga dapat melewati ujian ini dengan mata iman yang terbuka pada kehendak Tuhan. Kami mempercayakan hidup gerejamu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kami semua, termasuk Gereja Kristen Jawetan. Tuhan berkati majelis jemaat, majelis daerah, majelis agung, semua organ-organ gereja yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Kasih Tuhan menopang mereka membersamai perjalanan GKJW, sehingga GKJW di tengah pandemi ini juga terus menjadi gereja yang tetap menjadi mandiri serta berjuang terus menjadi berkat bagi sesama ciptaan. Kami menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka punya kekuatan dan semangat untuk melanjutkan hidup. Yang bergumul, Tuhan berikan lawatan jalan keluar terbaik sesuai rencana kasih Tuhan yang indah dalam hidup mereka. Inilah ya Tuhan syafaat kami, seluruh doa pengharapan hidup kami serahkan dengan penuh iman percaya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita kembali menyanyi dan menghayati pujian, bahwa di setiap kesulitan kita yakin percaya tangan Tuhan itu tak pernah berhenti berkarya. Ia sedang merenda satu karya agung yang indah dalam kehidupan kita anak-anaknya. Percayalah, Tuhan pasti memberikan kekuatan dalam pergumulan hidup panjenengan semua. Pelangi kasih-Nya, mari kita bersama nyanyikan dengan penuh sukacita. Kita bangkit berdiri. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
Mari saudara kita memohon berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan Allah Bapa menyinari menaungi hidup saudara-saudara. Damai Kristus ada padamu, menerangi jalan hidupmu. Roh Kudus tercurah atasmu, membimbing kemampuan hidupmu dan memberikan saudara-saudara hikmat, akal, budi, kearifan dalam menjalani kehidupan siang dan malam, dalam pekerjaan dan di dalam perjalanan hidup sehari-hari. Berkat Tuhan mengiringmu kemarin, hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, doa pagi kita telah selesai. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan memberkati. Matur nuwun. Kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada